Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ruang kelas listrik praktis. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang instalasi paling dasar sekali yang ada di rumah masing-masing, di rumah teman-teman semua. Ini karena banyak yang bertanya, orang-orang yang non teknis atau non listrik tetapi masih punya rasa penasaran bagaimana sih cara menginstalasi listrik di rumah. Saya akan berikan sebuah video tutorial singkat yang menjelaskan bagaimana salah satu aplikasi yang paling dasar, yaitu tentang saklar tunggal. Nah, ini paling dasar sekali. Nanti di rumah, secara umum di rumah itu ada saklar tunggal, ada saklar seri, opsionalnya ada saklar tukar, ada saklar silang, ada saklar impuls, dan ada saklar lain-lain yang mudah-mudahan secara berseri saya akan menjelaskan satu persatu dan fungsinya seperti apa. Untuk tahap pertama kita akan coba mempelajari bagaimana sih konsep instalasi saklar tunggal ini sehingga bisa mengendalikan sebuah lampu. Ini paling dasar sekali, mungkin di SMP dulu di fisika listrik sudah dipelajari, cuma secara aplikasi sekarang sudah lupa lagi mungkin untuk teman-teman yang non listrik atau yang newbie banget dalam kelistrikan. Oke, kita mulai. Saya akan menjelaskan beberapa nama komponen dari instalasi yang tampak di layar teman-teman. Ini ada KWH. KWH ini milik PLN. Kita tidak punya hak untuk mengakses, bahkan diproteksi oleh PLN. Pindah KWH saja ini bisa keluar tulisan periksa. Kita hanya akses untuk tombol saja untuk aktivitas isi token ketika listrik kita habis. Dan akses di sini ada MCB punya PLN juga, MCB pembatas sesuai dengan kontrak antara penyedia listrik dan konsumen. Kita juga tidak punya akses membongkar, hanya akses mengoperasikan dan mematikan ketika kita membutuhkan akses tersebut. Konsumen masih boleh menaikkan, menurunkan, tetapi membongkar, mengganti itu tidak boleh, harus izin PLN. Sekali lagi, ini adalah kawasannya PLN, otoritas PLN. Kita tidak punya hak untuk mengotak-atik di daerah sini. Nah, sekarang kita akan langsung ke otoritasnya konsumen. Di mana sih otoritasnya? Adalah setelah KWH, ada PHB. Ini PHB, nanti kita bongkar isinya apa. Perangkat hubung bagi. Ini ada junction box, dan ini ada saklar tunggal sebagai media pengendali. Oke, sehingga lampu ini bisa dinyalakan, dimatikan, dinyalakan seperti itu. Oke, kita akan bongkar satu persatu. Pertama, junctionnya di dalamnya seperti apa sih? Nah, seperti ini teman-teman. Oke, saklar. Oke, PHB-nya seperti apa? Kita akan buka satu persatu. Jadi Anda tidak perlu mencoba di rumah, naik-naik tangga, naik atap. Ini juga bisa dibongkar. Untuk melihat bagaimana sih instalasinya karena penasaran, cukup menyaksikan video ini saja. Ini sudah identik sekali dengan kondisi sebenarnya. Oke, kita bongkar semuanya. Jadi di dalamnya seperti ini. Di dalamnya seperti ini. Akan ada dua buah jalur kabel. Ini di PHB-nya saya gunakan satu jalur yang lain tidak dipakai sengaja. Kita ambil contoh saja. Kalaupun jalur lain ini dipakai, biasanya di sini dipasang busbar sisir atau jamperan. Kita ambil salah satu contoh satu jalur saja untuk mengendalikan sebuah lampu. Oke, saran saya untuk menginstalasi rangkaian seperti ini, kita distribusikan netral terlebih dahulu. Karena netral ini tidak ada proses interupsi, tidak diganggu oleh saklar. Netral itu harus langsung menuju beban seperti ini. Ini ada busbar di dalam PHB ini, ada busbar yang tanpa isolasi. Jadi ini tidak direkomendasikan untuk dipasang kabel fasa di busbar ini untuk pembagian, karena itu sangat berbahaya secara keselamatan listrik. Ini hanya diperuntukkan untuk kelompok netral dan grounding. Ini masih boleh karena aman dari tegangan sentuh. Oke, dari sini setelah netral disambungkan ke beban, dalam hal ini adalah lampu, maka kita sekarang mulai memainkan instalasi kabel fasa. Masuk MCB terlebih dahulu sebagai pengaman, kemudian
kabelnya sebelum masuk ke lampu harus masuk dulu ke saklar. Di saklar ada dua koneksi, ada input dan output. Ini terbalik bisa? Bisa. Tidak akan berpengaruh terhadap operasional, tidak terlalu signifikan pengaruhnya. Mungkin bisa kita bahas di lain kesempatan pengaruhnya seperti apa. Tapi secara umum tidak terlalu terlihat. Tapi saran saya tetap ngikutin rekomendasi dari pabrikan. Kalau in berarti pasang input, out berarti pasang output. Oke, ini inputnya di sebelah kanan, outputnya sebelah kiri. Nah, outputnya baru masuk ke lampu. Jadi seperti ini. Jadi ini yang membuat lampu nyala. Kenapa? Karena lampu mendapatkan tegangan kerja. Tegangan kerja itu apa? Tegangan kerja itu beda potensial yang ditangkap oleh lampu sehingga lampu ini bisa menyala. Karena beda potensial itu sesuai dengan tegangan kerja lampu. Beda potensial itu dari mana? Beda potensial ini adalah beda tegangan antara fasa dan netral. Netral 0, fasa 220. Kalau PLN 220 kurangi 0 sama dengan 220. Tegangan lampu 220, maka lampu harus nyala. Oke. Bagaimana kondisi ketika lampu ini mati? Kita coba operasikan ini dan teman-teman bisa lihat kondisi saklar di sini. Kita coba di off. Nah, kondisi saklar akan terbuka. Nah, ini tegangan kerja tidak ditangkap lampu karena diputus di jalan oleh saklar. Karena tidak mendapatkan tegangan kerja, maka lampu otomatis mati. Untuk menyalakan lampu ya harus masuk lagi tegangan kerjanya, harus sampai. Karena ini sebagai mediator untuk arus mengalir, arus listrik mengalir dengan adanya tegangan kerja. Oke, kalau mati seperti ini kondisinya, bisa lihat teman-teman kalau seperti ini adalah kondisi menyala. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan teman-teman mulai memahami dasar-dasar dari instalasi seperti ini. Ini dasar banget. Saya akan menjelaskan dengan metode lain, dengan metode simulasi, pakai simulasi software listrik dengan rangkaian yang paling mendasar, rangkaian dasar. Jadi bukan rangkaian simulasi seperti ini, tapi rangkaian dasar. Kalau ini lebih cenderung ke diagram lokasi, disesuaikan dengan lokasi komponen itu berada. Mungkin untuk memahaminya harus loading dulu, butuh mikir sebentar, tapi saya akan coba simulasikan pakai rangkaian software listrik di mana aplikasinya secara umum adalah sama persis aplikasinya seperti ini. Baik, sekarang tampak di hadapan Anda untuk simulasi instalasi saklar tunggal dengan menggunakan versi yang berbeda. Ini adalah versi dari rangkaian yang lebih sederhana dibandingkan dari yang sudah saya jelaskan yang versi diagram lokasi. Jadi lokasi saklarnya jelas, lokasi lampunya jelas, lokasi sumber PLN-nya jelas. Tapi kalau yang ini lebih ke konsep bagaimana si lampu bisa dikendalikan oleh saklar tunggal. Ini lebih sederhana dan akan lebih mudah dipahami. Nanti kalau ini sudah paham betul, diterapkan dalam aplikasi di rumah dengan diagram lokasi, seharusnya bisa lebih paham mendalam lagi, dan kesalahan-kesalahan dalam proses instalasi diharapkan bisa dihindari dengan memahami konsep instalasi dari saklar tunggal ini. Oke, ada netral PLN, ada fasa PLN, bisa dilihat netral bagian atas, fasa bagian bawah. Ini diilustrasikan output dari KWH yang sudah dijelaskan tadi. Jadi wewenang konsumen ada di setelah KWH atau masuk di PHB. Nah, ini instalasinya kita anggap fasa PLN dan netral PLN kita instalasikan langsung ke lampu dan saklar. Yang menuju lampu, kita lihat ada bagian netral yang di atas warna biru. Langsung ke lampu, tidak diganggu, tidak diinterupsi oleh beban-beban lain, tidak masuk ke bagian saklar, dan saklar hanya instalasi bagian-bagian yang bertegangan saja. Jadi saklar ini memutuskan bagian fasa saja. Jadi fasa masuk ke input saklar, outputnya langsung menuju lampu. Pada dasarnya lampu itu menyala adalah ketika lampu mendapatkan tegangan kerja. Tegangan kerja di sini adalah beda potensial antara fasanya PLN dengan netralnya PLN. Untuk standar kita adalah 220 volt. AC harus bolak-balik. Nah, ketika
tegangan ini sampai menuju lampu, lampu mendapatkan tegangan fasa dan netral, maka si lampu akan menyala. Kenapa menyala? Karena ada aliran arus listrik yang mengalir. Aliran arus ini bisa terhenti ketika jalannya diputus atau dibuka. Nah, alat pemutusnya itu adalah saklar ini. Jadi pada prinsipnya lampu menyala ketika mendapatkan tegangan kerja, dan ketika mendapatkan tegangan kerja, karena lampu ini sebagai beban listrik, maka mengalirlah arus listrik. Ini adalah hukum Kirchhoff arus. Ada juga hukum Ohm. Ini hukum-hukum dasar listrik yang untuk teman-teman yang awal-awal atau di luar bidang kelistrikan mungkin masih asing, dan nanti bisa dibaca di artikel-artikel kelistrikan, termasuk di artikel listrik praktis juga membahas ini. Tapi pada prinsipnya si lampu ini akan menyala ketika lampu ini mendapatkan tegangan listrik. Oke, kita coba simulasikan. Nah, lampu ini kenapa menyala? Karena mendapatkan beda tegangan di sini, dan karena ini adalah sebuah beban listrik, maka mengalirlah arus listrik. Besarnya arus nanti mungkin bisa di bahasan lain. Kita tidak bicara parameter listrik dulu di sini, tapi kita coba bicara masalah konsep kelistrikan dasar, bagaimana sebuah saklar ini mengendalikan lampu. Kalau kita off, kita lihat bagaimana. Nah, lampu mati. Jadi nyala, mati. Matinya itu karena tidak ada media untuk arus mengalir, tidak ada media untuk tegangan sampai di ujung lampu. Mungkin ini sudah jelas bagi teman-teman. Saya akan simulasikan satu lagi. Nah, karena ini software listrik, saya akan coba troubleshoot. Si lampunya saya hilangkan, si netralnya akan saya hubungkan langsung dengan fasa di saklar, dengan saklar seperti ini. Nah, kalau seperti ini apa yang terjadi? Kita coba apakah software ini memberitahu. Oke, kita coba. Nah, short circuit detected. Short circuit akan terjadi short circuit atau konslet kalau kata orang. Karena konslet dalam dunia nyata ini sebenarnya bisa terjadi ledakan kalau memang si proteksi gagal mengamankan. Ini akan membuat MCB kita trip, sikring kita putus, atau percikan api yang membahayakan bagi konsumen. Ini yang namanya short circuit. Ketika si fasa bertemu langsung dengan netral tanpa beban listrik. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi dengan beban listrik. Oke, ada beban listrik. Jadi ketemunya di beban listrik. Ini tidak masalah. Ini memang peruntukannya seperti ini. Oke, semoga bermanfaat dan menambah lebih paham lagi tentang materi instalasi saklar tunggal yang ada di rumah. Sekarang teman-teman sudah paham kan bagaimana prinsip instalasinya, seperti apa instalasinya. Harapan saya untuk kondisi-kondisi tertentu, dengan memahami ini teman-teman bisa menganalisa, bahkan bisa melakukan troubleshooting sendiri, meskipun proses instalasi listrik ini sangat dianjurkan harus bisa dilakukan oleh teknisi yang berpengalaman atau punya kompetensi. Tapi tidak ada salahnya teman-teman paham untuk ilmu pribadi, dan untuk kondisi-kondisi tertentu saya yakin ilmu ini akan sangat bermanfaat.